Sama berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat. Petugas sholat Jumat pada hari ini yang berbeda sebagai khotib, yaitu Al-Mukarram dan Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Muzayyin Sadi, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Adapun yang kita sebagai imam sholat, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Besar Ahmad MPD, yang alhamdulillah juga telah berada bersama kita. Yang berbeda sebagai muazzin pertama, yaitu Saudara Muhammad Ramdhani, dan yang berbeda sebagai muazzin kedua, yaitu Bapak Syafi'i. Waktu sholat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:39. Laporan akan disampaikan di pekan pertama setiap bulannya. Mari jemaah sekalian, kita kirimkan siratul Fatihah kepada seluruh jemaah yang telah memberikan sebagian hartanya untuk masjid ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala dosanya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir kami mengimbau kepada jemaah yang membawa alat komunikasi yang dapat menimbulkan suara untuk sementara di setting dengan mode silent. Bagi jemaah untuk tetap mengenakan masker selama sholat Jumat berlangsung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa naw'al insan wa faddalahu ala sa'iril hayawan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikut dayyan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth ila kafatil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatawasawna bis sabri wal ihsan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Alhamdulillah, pada detik ini kita masih dianugerahkan oleh Allah keislaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita juga masih ditakdirkan oleh Allah merasakan manisnya iman, dan insya Allah kita juga dalam ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga adanya bersyukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah tidak memandang hambanya dari sisi fisiknya, dari berapa banyak hartanya, namun yang dipandang oleh Allah Jalla wa'ala adalah bagaimana hatinya. Di dalam hati hamba setiap saat selalu muncul keinginan-keinginan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan yang ada di dalam hati hamba dipandang oleh Allah. Maka jika keinginan tersebut diridhoi Allah, mengandung ketakwaan, ketaatan di hadapan Allah, mengandung kesucian-kesucian di hadapan Allah, maka keinginan tersebut membawa hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika keinginan-keinginan itu timbul tidak berkesesuaian dengan keinginan Allah, keinginan tersebut asalnya adalah dari diri hamba itu tanpa ada dasar ketaatan dan ketakwaan di hadapan Allah, maka keinginan tersebut cenderung mengotori hati hamba tersebut dan membuat hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi di dalam kitabnya Tafsir As-Sawi itu menyebutkan bahwasanya keinginan-keinginan yang ada pada hamba Allah itu timbul karena ada bisikan-bisikan yang melintas di dalam hati hamba itu, dan bisikan itu ada 4 macamnya. Ini terus-menerus, bisikan tersebut terus-menerus, siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam hati hamba, itulah yang akan menjadi keinginan hamba. Maka Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi rahmatullah alaih itu berkata bahwa bisikan yang pertama adalah asalnya dari Allah Jalla wa'ala, yang bernama bisikan Rahmani. Bagaimana itu bisikan Rahmani? Ma yalzamu ta'atun bi'ainiha, yaitu adalah bisikan atau lintasan-lintasan hati yang asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah lintasan-lintasan untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Hadirin, kalau dalam hati kita timbul keinginan untuk taat kepada Allah, dan bentuk ketaatannya itu adalah jelas di hadapan Allah, maka yakinlah bahwa itu adalah lintasan hati dan bisikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba seorang hamba ingin bersedekah, maka bentuk ketaatannya jelas berupa sedekah. Itu adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba hamba ingin berzikir kepada Allah, ingin salat duha, ingin salat tahajud, bentuk ibadahnya itu jelas, maka keinginan yang timbul pada hamba itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada bisikan
yang asalnya adalah dari malaikat-malaikatnya Allah. Bagaimana itu sifat bisikan dari malaikat Allah? Ma yalzamu ta'atuhu la bi'ainiha. Adalah bisikan hati dari malaikat itu sebuah lintasan-lintasan hati untuk mengerjakan ibadah-ibadah namun tidak tertentu bentuknya. Tiba-tiba timbul di dalam hati hamba ini yang melakukan ibadah, tapi dirinya tidak paham apa yang harus dilakukannya. Dirinya ingin bertakwa kepada Allah, ingin taat kepada Allah, namun bentuk ketakwaan dan ketaatannya tidak spesifik di hadapan Allah. Maka keinginan untuk taat di hadapan Allah itu asalnya adalah dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dia punya keinginan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, namun dirinya tidak paham apa yang harus dilakukan. Maka keinginan untuk menghamba kepada Allah dan ibadah kepada Allah itu dari malaikatnya Allah. Yang ketiga, yang membisikkan ke dalam hati manusia ada bisikan nafsi namanya. Apa dan bagaimana itu bisikan nafsi? Ma yalzamu ma'siyatun bi'ainiha. Maka bisikan atau lintasan yang asalnya adalah dari nafsu tersebut adalah sebuah lintasan untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan dan bentuk kemaksiatannya tertentu dan jelas. Contoh, tiba-tiba timbul di dalam hati hambanya Allah itu keinginan untuk marah. Bentuk maksiatnya jelas berupa marah, maka itu asalnya adalah dari bisikan nafsunya sendiri. Tiba-tiba hamba ingin membenci orang lain, tiba-tiba timbul ketidakcocokan yang membawanya kepada membenci makhluk Allah. Tiba-tiba hamba itu tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Bentuk-bentuk kemaksiatan yang jelas tersebut, ingat, itu adalah bisikan dari nafsunya sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah bisikan dari syaitan, yaitu disebut bisikan syaitani. Ma yalzamu ma'siyatun la bi'ainiha. Bisikan atau lintasan hati dari syaitan itu adalah sebuah lintasan hati untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, namun tidak tentu bentuk kemaksiatannya, tidak spesifik bentuk kemaksiatannya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana contohnya? Tiba-tiba timbul di dalam hati hamba memiliki keinginan untuk berbuat maksiat, berbuat buruk, namun dia tidak tahu bentuk maksiatnya, tidak jelas bentuk keburukannya, maka itu bisikan dari syaitan. Hadirin rahimakumullah, jika hati hamba jarang menghadap kepada Allah, hadir hatinya di hadapan Allah, maka yang berpotensi lebih banyak membisikkan dalam hati hamba itu adalah dua bisikan terakhir, yaitu bisikan dari nafsu yang ammarah bisu atau yang lawamah dalam dirinya, yang mengarah kepada keburukan-keburukan dan kemaksiatan yang tertentu, atau dari bisikan-bisikan syaitan. Maka hadirin rahimakumullah, hadirkan selalu hati kita di hadapan Allah. Ingat selalu zikir di hadapan Allah di dalam hati kita dengan sebanyak-banyaknya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan taufik kepada kita semua, agar kita dianugerahi oleh Allah kemampuan mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, dan hati kita selalu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ketika hamba itu mengingat Allah, maka sungguh Allah mengingat kepadanya. Fadkuruni adkurkum.
Dan ketika Allah mengingat hambanya, maka ketika itu pula melimpah rahmat dari Allah, melimpah ampunan dari Allah, melimpah keberkahan dari Allah kepada hambanya. Dan ketika itu pula yang aktif bisikan dalam hati hamba adalah bisikan rahmani, bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu, ya Rabb, dari kedatangan mereka kepadamu. Hadirin rahimakumullah, banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bisikan jahat nafsu kita sendiri dan dari bisikan jahat syaitan. Hadirin, kita sudah berada di ujung akhir zaman, di mana NASA itu sudah mengabarkan bahwasanya bumi sedang beranjak cepat menuju black hole, lubang hitam. Kecepatannya yang semula diprediksi 100 tahun dari sekarang memasuki lubang hitam itu, maka ternyata direvisi pernyataannya oleh NASA 50 tahun dari sekarang, 2 kali lebih cepat. Maka kalau kita sudah memasuki zaman itu, maka Dajjal dan Imam Mahdi akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bisikan syaitan, fitnah Dajjal sudah begitu nyata pada saat ini. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita, dan semua umat muslimin muslimat dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bisikan yang tidak baik dan fitnah-fitnah akhir zaman, terutama fitnah Dajjal al-Masih. Hadirin rahimakumullah, kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berdoa di tahiyat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Maka doa ini adalah doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam siksaan-siksaan kubur, dari berbagai macam fitnah yang masih hidup, yang sudah mati, dan fitnah Dajjal al-Masih. Hadirin rahimakumullah, kalau umur kita panjang, kita akan bertemu dengan masa-masa di mana elektronik tidak akan aktif lagi, tidak akan bisa dipergunakan lagi. Dajjal dan Imam Mahdi akan berperang di sana. Maka apakah kita masih terlena dengan dunia ini, tidak ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Persiapkan diri kita untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, Allah menjaga diri kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman, terutama fitnah Dajjal al-Masih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak-anak keturunan kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa Islam yang sempurna di hadapan Allah, iman yang sempurna di hadapan Allah, ihsan yang sempurna di hadapan Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أرباب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة أجمعين، وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا عظيما حمدا وفي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ولا ترجنا فاتنا وللآخرة نقضينا بها من الحاجة، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بحمدك على الدرجة، وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. من اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah.